Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai use case deskripsi dari sistem dana. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri dulu. Saya Nila Syakira Asmadani sebagai Project Manager. Lalu ada teman saya Rizka Nurdiansyah sebagai Sistem Analis. Ada Amelia Dwi Rahma sebagai Sistem Analis. Ada Muhammad Dafa Aryadi sebagai Web Designer. Dan ada Tahta Ilya Renallah sebagai Programmer. Topik-topik yang akan dibahas, yang pertama ada kebutuhan fungsional, use case diagram, use case deskripsi, dan activity diagram. Baik, materi pertama yaitu kebutuhan fungsional. Di sini terdapat 10 kebutuhan fungsional, yaitu adalah melakukan registrasi, melakukan login, mengupgrade akun, mengisi saldo, mengirim saldo sesama pengguna Dana, top up e-wallet, mengisi token listrik, menampilkan riwayat transaksi, melakukan split bill, dan mengubah mata uang. Baik, materi selanjutnya yaitu kebutuhan non fungsional. Di sini yang pertama ada keamanan atau security, di mana data pengguna berupa PIN, OTP, biometrik, dan data KTP harus terenkripsi. Dan juga sistem wajib memiliki autentikasi ganda berupa PIN dan biometrik. Yang kedua ada ketersediaan atau available, di mana sistem dana ini dapat diakses 24/7. Yang ketiga ada kinerja atau performance, di mana respon transaksi itu di bawah dari 3 detik dalam kondisi normal. Dan juga dapat menangani minimal ribuan request transaksi secara bersamaan. Lalu yang keempat ada kegunaan atau usability, di mana antar mukanya cukup sederhana dan bisa digunakan oleh semua kalangan gitu. Dan yang terakhir ada kompatibilitas, di mana sistem Dana ini bisa berjalan baik itu di Android ataupun di iOS. Dan juga dia terintegrasi dengan berbagai bank atau e-wallet, dan integrasi tersebut harus dapat berjalan dengan lancar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari sistem aplikasi Dana. Nah, di sistem aplikasi Dana sendiri ada aktor utamanya yaitu pengguna. Nah, di mana ada beberapa fitur yang ada di sistem Dana sendiri, yang di mana kita harus melakukan registrasi dulu, lalu melakukan login. Nah, login ini merupakan use case utama yang di mana apabila kita tidak melakukan login, maka kita tidak dapat melakukan upgrade akun, mengirim saldo, top up e-wallet, mengisi saldo, split bill, membeli token listrik, menampilkan riwayat listrik, dan mengubah mata uang. Nah, artinya mereka ini memiliki relasi yaitu include ke login. Mana login ini membantu dalam memberikan pelayanan, sedangkan login memiliki hubungan extend dengan registrasi. Baik, ke materi selanjutnya, use case deskripsi dan activity diagram. Pertama, pada melakukan registrasi. Di sini terdapat use case deskripsi untuk use case melakukan registrasi dengan aktornya adalah pengguna Dana itu sendiri. Nah, alurnya cukup sederhana, di mana pengguna membuka aplikasi Dana dan menekan tombol mulai, memasukkan nomor handphone, memasukkan kode OTP, membuat PIN 6 digit, dan mengulangi PIN untuk konfirmasi. Lalu sistem akan merespons setiap inputan dari pengguna. Lalu ada alternate flow, di mana jika nomor handphone sudah terdaftar ataupun nomor handphone tidak tersedia, sistem akan menolak registrasi dan meminta pengguna untuk memasukkan nomor handphone yang lain atau yang baru. Lalu jika kode OTP salah atau sudah expired, sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan kode OTP ulang. Dan jika PIN tidak sesuai dengan yang sebelumnya pada konfirmasi, sistem akan menolak dan meminta inputan PIN baru. Lalu pada sebelah kanan dari diagram deskripsi terdapat activity diagram, di mana untuk memvisualisasikan alur dari aktor dan juga sistem. Nah, pertama, aktor akan membuka aplikasi Dana dan menekan tombol mulai. Lalu sistem akan merespon dengan meminta nomor handphone pengguna. Selanjutnya, aktor akan memasukkan nomor handphone
dia, dan sistem akan merespon dengan memvalidasi nomor handphone. Jika nomor handphone tersebut tidak valid, sistem akan meminta nomor handphone baru atau yang lain. Namun jika nomor handphone tersebut sudah valid, sistem akan mengirimkan kode OTP langsung ke nomor handphone yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, aktor diminta untuk memasukkan kode OTP, lalu sistem akan memvalidasi kembali kode OTP tersebut, apakah valid atau tidak. Jika tidak, eh, sistem akan mengirimkan kode OTP baru, dan jika valid, sistem akan langsung meminta pengguna untuk membuat PIN Dana sebanyak 6 digit. Lalu aktor akan membuat PIN baru sebanyak 6 digit, dan sistem akan meminta aktor untuk mengulangi PIN yang sudah dimasukkan tadi sebagai konfirmasi. Lalu aktor akan mengulangi PIN untuk konfirmasi dan akan direspon dengan sistem dengan validasi PIN. Apakah PIN tersebut sudah sesuai atau tidak? Jika tidak, sistem akan meminta pengguna untuk membuat PIN baru. Dan jika sudah valid, sistem akan menyimpan akun ke database dan menampilkan pesan bahwa registrasi berhasil. Selanjutnya yaitu ada fitur login. Nah, dalam slide ini terdapat use case deskripsi dan activity diagram untuk fitur login. Nah, untuk use case deskripsi di sini kondisi terdapat kondisi yang harus dipenuhi, yaitu pengguna sudah memiliki akun Dana, dan aktor dalam use case ini yaitu pengguna Dana itu sendiri. Dalam flow of event, aktor action-nya yaitu membuka aplikasi Dana, memasukkan nomor HP terdaftar, dan menekan tombol login atau masuk. Sistem responsnya yaitu sistem menampilkan halaman login, sistem meminta pengguna memasukkan PIN, autentikasi biometrik, memvalidasi data login, menampilkan status login, menampilkan halaman utama aplikasi. Lalu ada alternate flow-nya yaitu jika nomor HP atau PIN salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta untuk mengulangi proses login. Jika PIN salah, pengguna memilih opsi lupa PIN, lalu sistem mengirimkan kode verifikasi melalui SMS atau WhatsApp, dan pengguna memasukkan OTP lalu membuat PIN baru. Nah, di sebelahnya ada activity diagram untuk fitur login. Pertama, aktor membuka aplikasi Dana, lalu sistem merespon dengan menampilkan halaman login. Lalu aktor memasukkan nomor HP terdaftar, sistem meminta pengguna memasukkan PIN. Di sini sistem memvalidasi PIN dan data nomor HP. Jika tidak valid, sistem tetap meminta pengguna untuk masukkan PIN atau nomor HP yang benar. Jika valid, user atau aktor bisa menekan tombol login atau masuk. Lalu sistem merespon dengan menampilkan status login, dan lalu sistem menampilkan halaman utama aplikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur dari upgrade akun pada Dana, di mana use case ID yang kami gunakan adalah UC03, priority-nya tinggi, precondition-nya adalah ketika pengguna sudah login, dan aktornya tentunya adalah pengguna Dana, di mana alurnya adalah yang pertama, pengguna memilih menu upgrade akun. Kemudian sistem akan menampilkan halaman form upgrade akun berisi data pribadi dan upload dokumen. Kemudian user mengisi data pribadi dan sistem akan memvalidasi format input. Namun ada alternate flow. Jika ada data pribadi yang kosong atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan meminta koreksi kembali. Kemudian aktor mengunggah foto KTP dan sistem akan memvalidasi ukuran dan format file. Dan alternate flow-nya adalah jika foto KTP buram atau tidak terbaca, maka sistem menampilkan pesan upload gagal, silahkan unggah ulang. Kemudian aktor mengunggah foto selfie dengan KTP dan sistem akan memvalidasi kejelasan gambar. Namun jika foto selfie tidak sesuai seperti wajah tidak cocok dengan KTP, maka sistem menolak dan meminta unggah ulang. Kemudian aktor menekan tombol kirim dan sistem akan menyimpan data dan menampilkan notifikasi bahwa proses verifikasi sedang dilakukan dan akan menampilkan hasil verifikasi berhasil atau gagal. Lalu selanjutnya untuk fitur isi saldo. Nah, di slide ini juga terdapat use case deskripsi untuk fitur isi saldo dan activity diagramnya. Nah, dalam use case deskripsi ini terdapat kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pengguna sudah login,
dan memiliki metode pembayaran dan juga memiliki akses internet. Aktornya yaitu pengguna dana. Flow of event. Aktor action di sini yaitu memilih menu saldo, pilih metode isi saldo, lakukan pembayaran sesuai instruksi, tekan tombol konfirmasi pembayaran. Dan sistem respon di sini menampilkan daftar metode isi saldo, menampilkan instruksi sesuai metode, menampilkan halaman nominal pengisian saldo, memeriksa nominal transaksi dari user, memvalidasi metode pembayaran, menampilkan form input PIN, menerima konfirmasi pembayaran dari penyedia layanan pembayaran, lalu sistem menambahkan saldo ke akun dana pengguna, sistem menampilkan notifikasi bahwa saldo berhasil ditambahkan. Di sini ada juga alternate flow-nya, yaitu jika PIN salah, sistem menampilkan notifikasi kegagalan transaksi. Jika saldo tidak mencukupi, sistem menampilkan notifikasi kegagalan transaksi. Lalu ada juga sistem menampilkan pesan kesalahan dan saldo tidak bertambah. Nah, dan untuk activity diagramnya di sini aktor pilih menu isi saldo, lalu sistem merespon dengan menampilkan daftar metode isi saldo. Lalu aktor memilih metode isi saldo, dilanjutkan dengan sistem menampilkan instruksi sesuai metode. Lalu sistem menampilkan halaman nominal pengisian saldo. Lanjut dengan aktor melakukan pembayaran sesuai instruksi. Sistem memeriksa nominal transaksi dari user. Di sini ada decision bahwa sistem memvalidasi metode pembayaran. Jika metode pembayaran valid akan dilanjutkan, jika tidak valid sistem kembali memeriksa nominal transaksi dari user. Lalu jika valid, user atau aktor menekan tombol konfirmasi pembayaran, lalu sistem menampilkan form input PIN, sistem menerima konfirmasi pembayaran dari penyedia layanan, sistem menambahkan saldo ke akun dana pengguna, dan lalu sistem menampilkan notifikasi bahwa saldo berhasil ditambahkan. Baik, kita masuk dalam fitur mengirim saldo sesama pengguna dana. Nah, di sini saya membuat prioritas itu adalah hide. Preconditionnya pengguna sudah login dan memiliki saldo dana. Nah, kemudian aktor itu adalah pengguna dana. Dan adapun aktor action dan sistem responnya, yang pertama itu aktor memilih menu kirim saldo. Kemudian sistem akan merespon. Dia akan menampilkan halaman form kirim saldo. Kemudian yang kita gunakan untuk itu isi nominal dan pilih penerima. Nah, kemudian yang kedua itu aktor memilih masukkan nomor HP atau memilih penerima dari kontak. Nah, sistem akan memvalidasi apakah nomor penerima terdaftar di aplikasi Dana. Yang ketiga, aktor mengisi nominal saldo yang akan dikirim. Nah, sistem akan memvalidasi jumlah nominal dengan saldo pengguna. Nah, yang keempat itu aktor menambahkan catatan. Nah, ini bersifat opsional. Kemudian sistem akan merespon, dia akan menyimpan catatan jika diisi. Nah, yang kelima itu adalah aktor menekan tombol kirim dan sistem akan merespon, dia akan menampilkan halaman konfirmasi. Nah, yang keenam itu adalah aktor mengkonfirmasi transaksi dengan PIN atau biometrik. Nah, sistem akan merespon, dia akan memproses transaksi dan menampilkan status pengiriman, apakah itu berhasil atau gagal. Nah, ada pun alternatif lain. Nah, dari poin 2, jika nomor penerima tidak terdaftar di Dana, maka sistem akan menampilkan pesan error, yaitu nomor tidak valid. Yang ketiga, dari poin 3, jika saldo tidak mencukupi, maka sistem akan menampilkan pesan saldo tidak cukup. Nah, dari poin 5 tadi, jika koneksi internet kita terputus, maka sistem akan menampilkan pesan transaksi gagal dan silakan coba lagi. Nah, yang dari poin terakhir, jika PIN kita salah lebih dari 3 kali, maka sistem akan memblokir sementara akun kita untuk keamanan. Nah, ini adalah bentuk dari use case diagramnya. Yang pertama dimulai dari sini. Kita akan memilih menu kirim saldo sampai ke sini. Nah, di sini jika kita ada gagal atau nomor tidak valid, maka dia akan langsung finish. Nah, jika berhasil, dia akan masuk ke sini, sampailah nanti di finish sini, mengonfirmasi transaksi. Nah, dari sini kita dapat lihat kebutuhan fungsionalnya, yaitu pertama faktor harus login dari aplikasi Dana, harus punya akses ke akun Dana, kemudian punya saldo, dan mengonfirmasi transaksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang descript yang ada use case deskripsi dan use case activity yang ada di top up e-wallet. Nah, use case ini menjelaskan tentang proses mengisi ulang atau top up saldo dompet digital seperti GoPay, OVO, dan melalui aplikasi Dana.
Aktor utamanya sama, yaitu pengguna Dana itu sendiri, yang dimana alurnya dimulai dari penggunaan membuka halaman dompet, memilih opsi top up, lalu memilih e-wallet, tujuan, serta mengisi nominal, memilih metode pembayaran, dan mengkonfirmasi. Nah, kemudian sistem akan memvalidasi dan memproses pembayaran. Jika berhasil, saldo e-wallet akan terupdate dan notifikasi sukses akan ditampilkan. Namun, apabila terdapat kendala seperti e-wallet tidak tersedia, nominal top up tidak valid, atau pembayaran gagal, maka sistem akan menampilkan pesan error dan meminta penggunanya untuk mengulang langkah berikutnya. Baik, use case selanjutnya pengisian token listrik dengan use case ID UC07 di mana preconditionnya telah melakukan registrasi, melakukan login, dan mengisi saldo. Jadi untuk aktornya adalah pengguna Dana, di mana pengguna Dana tersebut melalui beberapa alur, di mana pertama menekan menu listrik, memasukkan nomor meter, memilih nominal atau token yang akan dibayar, menekan tombol bayar, dan memasukkan PIN Dana. Nah, di mana inputan semua itu tadi akan direspon oleh sistem. Lalu terdapat alternate flow. Jika nomor meternya salah, sistem akan menampilkan pesan ID pelanggan tidak ditemukan dan juga akan meminta pengguna untuk masukkan nomor meter yang lain. Lalu jika saldonya tidak cukup, sistem akan memberikan opsi ganti metode pembayaran ataupun isi saldo. Dan jika PIN-nya salah, sistem akan memberikan opsi untuk memasukkan PIN ulang atau menekan tombol lupa PIN. Lalu sebelahnya terdapat activity diagram dimulai dari aktor menekan menu listrik, lalu sistem akan menampilkan pilihan layanan, lalu dan juga sistem akan meminta pengguna atau aktor untuk memasukkan nomor meter. Selanjutnya pengguna akan memasukkan nomor meter atau ID dan akan divalidasi oleh sistem. Nah, jika nomor tersebut valid, akan menampilkan detail pelanggan, dan jika tidak valid akan diminta untuk input nomor yang baru itu, nomor meter yang baru. Selanjutnya pengguna akan memilih nominal atau token yang akan dibayar, akan direspon oleh sistem dengan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran terkait metode pembayaran ataupun total saldo. Selanjutnya, pengguna atau aktor menekan tombol bayar dan akan direspon kembali oleh sistem dengan memvalidasi saldo, apakah saldonya cukup atau tidak. Jika tidak valid saldonya, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Dan jika sudah valid, sistem akan meminta PIN pengguna. Lalu pengguna atau aktor akan memasukkan PIN Dana dan akan divalidasi kembali oleh sistem terkait PIN. Nah, jika tidak valid, sistem akan meminta PIN ulang gitu. Meminta pengguna untuk menginput PIN ulang, dan jika sudah valid, sistem akan menampilkan notifikasi sukses dan menyimpan transaksi ke riwayat pembayaran serta menampilkan kode token sebanyak 20 digit. Baiklah, selanjutnya adalah alur dari menampilkan riwayat transaksi, di mana use case ID yang kami gunakan adalah UC08, priority-nya tinggi, precondition-nya adalah ketika user sudah login ke sistem Dana, dan aktornya adalah pengguna Dana. Kemudian alurnya adalah yang pertama, user memilih menu riwayat transaksi, kemudian sistem akan menampilkan halaman riwayat transaksi kosong dengan status memuat data. Kemudian apakah user ingin menggunakan filter tampilan? Jika user tidak ingin menggunakan filter tampilan, maka sistem langsung menampilkan semua transaksi. Namun, jika user ingin menggunakan filter tampilan, maka user memilih opsi filter riwayat. Kemudian, sistem akan menampilkan pilihan filter seperti pilihan status transaksi, tanggal, kategori, metode pembayaran, kemudian urutan. Kemudian aktor memilih filter yang diinginkan, dan sistem akan melakukan pencarian data sesuai dengan filter dan menampilkan daftar riwayat transaksi sesuai dengan filter yang dipilih oleh user tadi. Baik, kita masuk ke dalam fitur dari speed bill. Nah, speed bill ini saya buat prioritas itu adalah high, tinggi. Nah, precondition ini masih sama, yaitu pengguna sudah login dan memiliki saldo Dana. Yang kedua, aktor itu adalah pengguna Dana. Nah, adapun aktor action dan sistem responnya, yang pertama
aktor memilih menu split bill. Nah, sistem akan menampilkan halaman form split bill yang kita bisa gunakan untuk mengisi jumlah total, pilih kotak teman, dan nominal per orang. Yang kedua, itu adalah isi jumlah total tagihan. Nah, sistem akan merespon, dia akan memvalidasi apakah berapa sih input jumlah tagihan yang kita inginkan. Yang ketiga, kita memilih teman yang akan diajak split bill. Nah, sistem akan merespon, dia akan menampilkan daftar kontak dana dan memvalidasi pilihan dari kita. Yang keempat itu adalah atur nominal per orang. Nah, sistem akan merespon, dia akan menghitung nominal per orang sesuai jumlah teman atau sesuai input manual. Barulah yang kelima itu kita menekan tombol kirim tagihan. Nah, sistem akan merespon, dia akan mengirim notifikasi permintaan pembayaran ini ke teman kita. Nah, yang kedua, dia akan menampilkan status permintaan, apakah itu menunggu, dibayar, atau gagal. Nah, adapun alternatif lainnya, jika jumlah tagihan kosong atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan meminta kita mengoreksinya. Yang ketiga, dari poin 3, jika kontak teman kita tidak terdaftar di Dana, maka sistem akan menampilkan pesan kontak tidak bisa dipilih. Nah, dari poin 4, jika pembagian nominal manual tidak sesuai dengan total tagihan, maka sistem akan menampilkan error dan meminta koreksi. Nah, dari poin 5, jika kita gagal mengirim permintaan, misalnya koneksi internet kita terputus, maka sistem akan menampilkan pesan gagal mengirim, silakan coba lagi. Nah, ini adalah bentuk dari use case diagramnya. Nah, dari sini kita mulai startnya. Nah, jika di input jumlah valid itu ada gagal, maka dia akan langsung finish. Nah, jika berhasil dia akan lanjutkan sampailah dia menampilkan status riwayat. Nah, dari sini terdapat kebutuhan fungsionalitasnya itu adalah masih sama. Dia harus mempunyai aplikasi Dana, mempunyai akses ke aplikasi Dana, dan mempunyai akses ke menu split bill. Dan tinggal sampai akhirnya nanti adalah dia mengonfirmasi PIN. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang fitur yang ada yang akan kami buat di aplikasi Dana, yaitu mengubah mata uang. Ini mana rupiah akan kita ubah ke mata uang di negara asing. Nah, diagram ini menggambarkan alur proses konversi mata uang rupiah ke mata uang asing dengan autentikasi keamanan. Nah, proses ini dimulai dari navigasi menu, pemilihan mata uang, input nilai tukar, dan konfirmasi transaksi. Kemudian, sistem akan memverifikasi transaksi secara real-time dan melakukan autentikasi tambahan, seperti notifikasi PIN untuk keamanan. Selanjutnya, jika semua langkah berhasil, transaksi dinyatakan berhasil dan notifikasi dikirim ke pengguna. Namun apabila terdapat kendala dan keamanan, proses konversi mata uang akan gagal dan akan dikembalikan ke halaman dompet digital untuk tukar mata uang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.